Salam Elohim pada tiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini, Bapak Yahweh, Suamasi Elohim, Bapak Yesus Surgawi, Aiman lagu 2, Salam Elohim pada Tuhan Yesus Kristus, Firman yang hidup, King of the Kings, Alpha dan Omega, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Salam Elohim pada mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fei, ada Roh Kudus sendiri, Roh Sukacita, dan Ratu Adil. Salam Elohim pada saudaraku yang sedang menonton saat ini. Kita bertemu kembali dalam kesaksian dan pujian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba datang kembali ke hadirat Yang Kudus saat Bapa, mengucap syukur terima kasih Tuhan, karena saat ini hamba akan menyaksikan suara kebenaran melalui pujian dan kesaksian serta firman. Tuhan berkati hambamu saat ini, layakkan hambamu selalu ada di hadirat Yang Kudus untuk menyuarakan suara kebenaran. Ampuni dosa salah hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa, bersyukur, dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, 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 amin. Sebelum saya masuk di dalam bacaan firman Tuhan, saya akan menyanyi satu pujian. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungkur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita akan masuk di pembacaan firman Tuhan saat ini yang saya ambil dari Yesaya. Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Baiklah pembacaan firman Tuhan saat ini, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 12 di sini Tuhan mengatakan, kamu adalah saksi-saksiku. Makanya kita harus bersaksi Bapak Ibu, bersaksi kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan, bersaksi pelayanan kita, bersaksi bagaimana kita hidup tanpa Tuhan. Itulah kita harus tetap bersaksi karena Tuhan mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan, yaitu Tuhan Bapak Yahweh Suamasi Elohim. Itulah Tuhan Allah ya. Di dalam Yesaya ini sudah jelas kita mengetahui bahwa Tuhan adalah penyelamat kita, bukan siapa-siapa. Jangan kayak sudah terjadi di 2020 yang dikatakan penyelamat itu ada di dalam cairan itu. Sekarang apa yang dirasakan oleh saudara-saudaraku yang sudah menerima itu, ya sakit penyakit, darah sudah tidak normal, sudah mengental, akhirnya apa, bermacam-macam penyakit ditimbulkan akibat daripada menerima cairan itu. Kami sudah menghimbau pada semua saudara-saudaraku jangan menerima, tapi ya kalian mengeraskan hati ya. Kita dikatakan penyesat, kita disesatkan, kami tidak peduli. Kami tetap lurus berjalan di dalam kebenaran, memberitakan suara kebenaran. Sembahlah Tuhan, dengarlah apa kata Tuhan, jangan dengar apa kata manusia. Hanya kita apa? Yang jatuh kita sendiri, yang merasakan kita sendiri. Kalau kita mengeraskan hati, kita kepala batu. Demikianlah renungan singkat saya pada saat ini. Saya akan memuji satu pujian yang mengatakan kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih
dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Sebelum saya menutup kesaksian pujian dan firman saat ini, saya akan memuji satu pujian lagi yang mengatakan tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Terima kasih pujian firman dan kesaksian saya saat ini. Dan berkati belas kesaksian saya saat ini, Tuhan Yesus Roh Kudus itu sendiri akan menyempurnakan. Saya hanya menyerukan kepada saudara-saudaraku, bertobatlah, bertobatlah sebelum terlambat. Dunia sedang dihakimi, dunia sedang hancur, dunia sedang gelap, dunia sedang porak-poranda oleh ulah-ulah manusia sendiri yang tidak mau bertobat. Bertobat, bertobat karena kerajaan sorga sudah ada di muka bumi ini. Yaitu 3 pribadi, Bapak Yahweh, Tuhan Masih Elohim, Pak Eman Lagu 2, Bapak Surgawi, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, King of the Kings, Alpha dan Omega, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus itu sendiri, Ibu Fei Hamdani, yang ada roh sukacita, roh Ratu Adil itu. Sekali lagi bertobat sungguh-sungguh, kerajaan sorga sudah ada di muka bumi. Walaupun kami dihujat, kami dikatakan penyesat, kami tidak peduli, karena kami anak-anak Tuhan. Apa yang dikatakan mempelai, Tuhan itu cahaya. Kami sudah bercahaya karena Tuhan cahaya. Nah, anak-anak Tuhan juga ikut percaya. Mempelai adalah sebagai background kami yang berkuar-kuar menyuruhkan suara pertobatan dengan cahaya berwarna-warni. Itulah cahaya dari ilahi, cahaya Tuhan, bukan cahaya lampu, bukan memakai lampu. Terima kasih. Terima kasih. Shalom alaikum, sampai ketemu di dalam kesaksian berikutnya. Shalom.